Wirausaha produk makanan khas daerah. Setelah kita memahami pengertian dari pengolahan dan mengenal tentang teknik-teknik dalam pengolahan, maka dalam video kali ini kita akan mengulas tentang wirausaha di bidang makanan daerah. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami tentang wirausaha di bidang pengolahan makanan serta mengetahui langkah-langkah dalam berwirausaha. Peluang usaha. Perlu kita ketahui dan kita sadari bahwa kita harus bersyukur di mana kita berada di alam Nusantara ini, karena begitu banyak sumber daya alam yang cukup potensial, baik bahan dan macam ragam olahannya yang terdapat di sini. Dan ini menjadi sumber atau peluang usaha yang sangat menjanjikan. Ada dua faktor yang dapat memunculkan suatu ide usaha. Pertama, yaitu faktor internal, adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai subjek, yaitu pengalaman yang kita miliki, kemudian pengetahuan yang kita miliki, lalu pengalaman saat kita melihat orang lain untuk menyelesaikan masalah, dan intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari kita sendiri. Faktor internal ini menjadi alat untuk menciptakan sebuah inspirasi atau objek yang dihadapi dengan kemampuan kreativitas kita. Kedua adalah faktor eksternal, yaitu hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Faktor eksternal ini meliputi masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kemudian kesulitan yang dihadapi dalam keseharian, lalu kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Untuk merintis suatu usaha apapun bentuknya, tentunya kita harus melihat bagaimana prospek usaha yang akan kita lakukan. Nah, demikian pula berhubungan dengan bidang usaha pengolahan makanan khas daerah ini. Maka perlu kita ketahui beberapa hal. Yang pertama adalah resiko usaha. Tugas wirausaha di dalam pengambilan risiko adalah: 1. Menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang, lalu membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, lalu mensubkontrolkan kepada pembuat produk yang lebih kecil, mengumpulkan informasi usaha, dan mengurangi risiko usaha. Sedangkan unsur-unsur dalam mengurangi risiko usaha diantaranya adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang dan kekuatan perusahaan. Kemudian adanya kerja prestatif, dorongan berinisiatif dan antusiasme untuk melaksanakan strategi usaha. Berikutnya adanya kemampuan merencanakan taktik dan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya, dan adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengelola keadaan usaha demi keuntungan. Dalam suatu usaha, hukumnya wajib untuk menganalisis suatu risiko yang ada. Risiko usaha ialah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Nah, risiko usaha dapat ditimbulkan karena 1. Permintaan, jadi perubahan mode, selera, dan daya beli. Kemudian perubahan konjunktur, yaitu perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Kemudian karena persaingan dan akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, dalam dunia bisnis atau usaha ini, kita harus memiliki suatu etika bisnis yang sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang ada. Jadi bukan hanya mengejar keuntungan semata. Sekarang kita akan melihat indikator dari suatu keberhasilan usaha.
yaitu adanya keyakinan yang kuat, percaya diri, sikap mental yang selalu positif, tindakan yang bertanggung jawab, inovatif, kreatif, dan keunggulan, tepat sasaran, lalu pengelolaan efektif dan efisien, pengembangan diri, dan adanya suatu evaluasi yang berkesinambungan. Nah, sekarang yang indikator kegagalan, yaitu tidak adanya tujuan tertentu dalam usaha tersebut, kurang berambisi, tidak disiplin, pendidikan atau pengetahuan yang tidak mencukupi, sikap selalu menunda-nunda, kesehatan yang terganggu, kurang tekun, kepribadian yang negatif, tidak jujur, dan tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Keberhasilan dan kegagalan itu merupakan dua sisi mata uang. Ini berarti bahwa sewaktu-waktu ia dapat mencapai hasil yang baik, tetapi di lain waktu ia kurang berhasil. Nah, untuk itu perlu kita mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan gagal atau berhasilnya suatu usaha. Berikut ini faktor non-teknis yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini harus dibuat secara matang. Kemudian penetapan tujuan juga ini harus juga ditentukan, ya. Apakah hanya sekedar untuk hobi atau untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Lalu adaptasi. Nah, ini seorang usahawan harus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan-tantangan yang dapat menentukan usaha itu bisa bertahan atau tidak. Contohnya yang sekarang ini, ya, sistem tradisional sudah mulai tergeser dengan sistem online penjualannya. Lalu inovasi. Nah, ini sangat penting untuk menjaga mutu dan daya tarik dari usaha kita. Berikutnya adalah pemasaran. Ini juga sangat penting karena seberapapun banyak produksi olahan makanan yang kita punyai, seberapapun enak, seberapapun nikmat, tetapi kalau pemasarannya lemah, ya kita akan kolaps. Dan yang terakhir adalah sikap jangan mengeluh dan jangan menyerah. Ini merupakan kunci utama suatu usaha. Jadi 6 elemen ini merupakan hal yang penting dalam kesuksesan bisnis. Dan ini akan membantu jika kita berpikir bahwa beberapa elemen tersebut sangat berpengaruh bagi keberlangsungan usaha kita. Sebelum memulai usaha, kita juga harus melakukan pemetaan dalam peluang usaha. Dan metode yang sering dipakai adalah metode SWOT, yaitu suatu analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal dari usaha kita, yang meliputi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dalam usaha kita. Nah, sekarang kita akan melihat langkah-langkah bagaimana berwirausaha. Yang pertama adalah membuat rencana bisnis dan strategi pemasaran, serta memetakan sumber daya keuangan. Yang kedua, memilih struktur bisnis, mengurus izin usaha, dan mendaftarkan usaha kita pada instansi yang tepat. Menentukan usaha barang atau jasa yang diminati konsumen, kemudian membuat jaringan kerja dengan produsen lain, dan mencari pasar yang tepat. Yang harus kita perhatikan juga adalah yang terpenting untuk saat ini adalah penguasaan kita terhadap teknologi komunikasi. Berikut ini kita akan melihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan suatu bisnis. Pertama adalah pemilihan jenis usaha. Ini sangat penting karena kita harus melihat juga beberapa unsur pokoknya. Contohnya ketersediaan bahan baku, lalu minat dari konsumen, dan sebagainya. Berikutnya adalah nama usaha dan lokasi usaha. Ini juga sangat penting agar usaha kita cepat dikenal dan mudah untuk menemukannya kalau orang mencari. Lalu lokasi dan perizinan ini untuk mendukung kenyamanan, keamanan, dan kelangsungan usaha kita. Berikutnya adalah sumber daya manusia
dan ini minimal kita persiapkan 3, yaitu penanggung jawab untuk produksi, penanggung jawab untuk pemasaran, dan penanggung jawab untuk administrasi dan keuangan. Penting juga kita harus melakukan survei pasar atau konsumen. Juga kita perhatikan aspek bahan baku, yaitu bahan utama, bahan tambahan, lalu peralatan yang akan digunakan, tenaga pekerjanya, dan bagaimana hasil produksinya. Dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Ini meliputi biaya variabel, biaya tetap, total biaya keseluruhan, penerimaan kotor, dan penerimaan bersih yang akan kita dapatkan. Demikian pemaparan singkat saya tentang berwirausaha di bidang pengolahan makanan khas daerah ini. Semoga ini menjadi gambaran kita untuk dapat memulai usaha yang akan kita geluti. Terima kasih.